Hai, apa kabar semuanya? Saya kembali hadir membawa kabar sukacita dari kerajaan surga karena saya tahu kerinduan dari Bapa di surga, saudara dan saya hidup di bumi seperti di kerajaan surga. Untuk memiliki kehidupan di bumi seperti di surga, kata kuncinya adalah mendekat kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Sebelum kita mencari kebenaran dan kerajaan surga, ada baiknya kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau cari kehendak-Mu, kami mau cari kebenaran-Mu, kami mau cari kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Pakai setiap yang menonton YouTube channel ini, mereka diberkati. Kami menolak segala yang jahat. Allah Roh Kudus, bekerjalah, sederhanakan firman-Mu, tanda kuasa mukjizat menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Keluarkan catatan saudara dan terpenting keluarkan Alkitab saudara. Apapun Alkitab saudara, Alkitab gadget, Alkitab secara tulisan, tidak masalah. Kita akan belajar pada siang hari ini, pada pagi hari ini lebih tepatnya, sebuah tema yang menarik. Tema yang rasanya sukar dilakukan di masa yang sulit ini, yaitu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Dasar firman Tuhan dalam Mazmur 42, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saya bisa lihat di layar saudara, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 42, ayat 5 dan ayatnya yang keenam. Yang sudah di sana, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Firman Tuhan mengatakan karena ucapan syukur adalah ukupan atau persembahan yang menyenangkan hati Allah. Allah tuh paling senang lihat anak-anaknya tetap mengucap syukur di masa-masa yang sulit. Mengucap syukur dalam keadaan baik semua bisa. Mengucap syukur ketika naik gaji, gak butuh iman. Mengucap syukur ketika dalam keadaan sakit penyakit, gak butuh yang namanya pengetahuan. Tapi mengucap syukur dalam keadaan sukar, mengucap syukur dalam keadaan sulit, itu butuh iman. Itu butuh iman kepada Kristus. Mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Kita buka satu ayat lagi dalam Mazmur 30, ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Suatu ayat yang indah ditulis oleh pemazmur mengatakan, di tengah-tengah keadaan sukar aku mau bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik, karena Tuhan Allah kita itu baik. Mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Sedikitnya ada beberapa kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur di saat baru gajian, mengucap syukur di saat uang habis, mengucap syukur ketika keadaan buruk, mengucap syukur ketika keadaan baik. In every season mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kalau kita tahu ini kehendak Allah, pasti kita akan melakukan dengan sukacita. Yang kedua, mengapa Allah mau kita mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita mempercepat doa kita. Dasar kebenaran firman Allah Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, saudara dan saya, Alkitab katakan, hendaklah kamu jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa. Alkitab katakan Kolose 3 ayat yang ke-17, apa yang kita katakan
apa yang kita lakukan, biarlah kita mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesembuhan jiwa, kesembuhan roh, kesembuhan tubuh didapati ketika saudara dan saya mengucap syukur. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Dikatakan dalam Injil Lukas 17, kita lompat saja saudara di ayatnya yang ke-16, 17 dan 18, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kalau saudara baca Injil Lukas 17, saudara tahu ada 10 orang kusta yang mengalami sakit penyakit, dan 10-10-nya mengalami kesembuhan, tapi hanya satu yang kembali. Bahkan orang ini bukan orang Yahudi, tapi orang asing, orang Samaria, tapi dia kembali mengucap syukur. Jadi saudara, Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan tubuhmu, jiwamu, tapi Tuhan mau menyelamatkan hidupmu dalam kekekalan. 9 orang yang disembuhkan dari sakit kustanya hanya sembuh secara fisik. Tetapi 1 orang yang kembali ini, fisiknya sembuh, tapi jiwa dan rohnya juga diselamatkan. Dan yang terakhir, ketika kita mengucap syukur, dalam ucapan syukur ada pelipat gandaan. Injil Yohanes 6, ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka perlukan. Saudara dan saya memahami bahwa ada 5.000 orang meminta makanan. Mereka sedang mengikuti pelayanan Yesus. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya ada 5 roti, hanya ada 2 ikan. Tapi Yesus membawa 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Alkitab katakan memberi makan 5.000 orang itu sisa 12 bakul. Mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur ada kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur mempercepat doa kita. Yang ketiga, mengucap syukur menyelamatkan jiwa kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mengucap syukur memberikan kita pelipat gandaan. Ayo, latih dirimu dalam ucapan syukur. Mari, jangan sampai mulutmu menyampaikan kata-kata keluhan, kata-kata amarah atau kata-kata menyaksikan Tuhan, tapi mulutmu penuh dengan ucapan syukur. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara yang sedang membutuhkan kabar baik. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sukar mengucap syukur, agar mereka boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita jadi berkat. Dan jangan lupa, kalau sudah tidak keberatan, boleh tulis komen di bawah apa yang kau syukuri dalam hidupmu karena Tuhan. Kita sama-sama menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.